Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, yaitu subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran keempat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita ya, yaitu yang pertama menjelaskan makna kata dan membuat kalimat yang berkaitan dengan cuaca. Kemudian yang kedua, mengetahui berbagai suku bangsa. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita akan masuk ke pembelajaran. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tandanya cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Nah, sekarang, pernahkah kalian mengalami hal seperti Edo? Sehabis hujan ya, pulang, akhirnya Edo pun jatuh sakit ya. Sekarang kita akan melihat perubahan cuaca ya. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Sekarang di daerah kita ya, seputaran Sungai Liat, kalau ada hujan 3 hari berturut-turut, maka ada sebagian daerah yang terkena banjir. Ini akibat dari mungkin saluran air yang tidak mampu menampung air hujan. Karena apa? Karena kita lihat sekarang tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Mereka membuang sampah sembarangan ya, bukan pada tempatnya, sehingga nanti sampah itu tersumbat di saluran air dan air pun bisa meluap ya, dan lingkungan pun bisa menjadi banjir ya. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik, hujan tak turun hingga waktu yang lama, kekeringan pun melanda wilayah suatu daerah. Nah, cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Bagaimana caranya untuk menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat dan tetap bugar ya? Nah, caranya adalah yang pertama dengan banyak makanan yang bergizi ya. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi. Kalau bisa 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi ditambah dengan susu juga. Jadi makanan-makanan yang bergizi ini akan membuat tubuh kita akan terasa sehat dan kuat ya, tetap bugar. Nah, dan selain itu, untuk menjaga kondisi kita agar tetap fit ya, agar tetap sehat, kita juga harus berolahraga secara teratur. Dan kemudian jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat yang cukup, maka insya Allah tubuh kita terhindar dari sakit ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat sekarang kita lihat pembelajaran kita di rumah, kita mungkin kurang istirahat ya, sering nonton sampai larut malam, itu sangat buruk untuk kesehatan tubuh kita. Makanya kita harus menjaga kesehatan tubuh, caranya agar menonton dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai larut malam ya.
kita butuh istirahat yang cukup. Nah, dengan cara seperti itu maka insya Allah makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, maka tubuh kita akan tetap sehat. Nah, dari cerita itu ya, dari paragraf itu kita akan temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Nah, bagaimana kita menjelaskan makna kata sesuai dengan pemahaman kalian ya. Jadi dari kata-kata itu ya, dari paragraf tadi, cerita tadi, maka kita akan mencari kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca dan jelaskan makna sesuai dengan pemahaman kalian ya nantinya. Nah, contoh misalkan banjir ya. Jadi dari kata-kata paragraf tadi ada kata-kata tentang banjir ya. Nah, banjir itu maknanya adalah air yang banyak dan deras, kadang meluap begitu ya. Nah, itu arti dari banjir. Nah, kalimatnya apa? Kalimatnya, pada musim hujan daerah itu sering dilanda banjir. Nah, jadi ketika kita membuat kalimat tentang kata banjir ya, jadi kata banjirnya itu harus ada ya, harus ada pada kalimat tersebut. Kemudian contoh yang lain, kemarau ya. Nah, kemarau ini apa? Kita jelaskan dulu maknanya, baru kita bisa membuat kalimatnya. Jadi kemarau itu artinya musim di mana hujan tidak turun ya dalam kurun waktu yang lama. Jadi kalau pada kemarau ini adalah musim hujan yang tidak pernah turun ya, musim di mana hujan tidak pernah turun dalam waktu yang lama. Jadi kalau hujan tidak turun selama misalnya katakanlah 3 bulan, berarti kita sedang dilanda musim kemarau. Nah, apa kalimatnya? Kalimatnya, pada musim kemarau terjadi kekeringan di mana-mana. Begitu ya cara membuat kalimatnya. Kemudian yang kedua, dari paragraf tadi, cerita tadi, kita akan melihat kata-kata apa? Bergizi. Ya. Kita artikan maknanya. Bergizi itu adalah sesuatu yang menyehatkan tubuh. Jadi makanan ya, makanan yang menyehatkan tubuh ya. Nah, kalimatnya apa? Kalimatnya adalah kita harus makan makanan yang bergizi. Begitu ya. Jadi kata bergizi itu harus ada di dalam kalimat. Nah, kita buat kalimatnya yang sesuai begitu. Kemudian yang ketiga ada olahraga ya. Nah, kita cari maknanya, kemudian kita buat kalimatnya. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian mencari maknanya dengan pemahaman artinya, pemahaman kalian masing-masing ya. Silakan kalian cari, buat maknanya, kerjakan di buku tulis ya. Dan setelah itu maknanya sudah dapat, silakan kalian buat kalimatnya ya. Nah, Bapak bantu. Di sini ada kata-kata olahraga, kemudian istirahat, kemudian ada kesehatan. Nah, silakan kalian cari maknanya, artinya apa ya, kemudian baru kalian buat kalimat dengan kata-kata olahraga, istirahat, dan kesehatan. Nah, oke, untuk selanjutnya, memiliki sahabat itu sangat menyenangkan ya. Apalagi sahabat kita itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali ya. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung, yaitu Bali ya. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah, bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai ya. Nah, sekarang menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walau berbeda asal sukunya, kemudian berbeda pula warna kulitnya, bahkan berbeda agamanya.
kita tetap bersahabat. Nah, berikut Bapak buat daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Nama sukunya misalnya ada suku Gayo, kemudian Minangkabau, Batak, Simulelu, Palembang, Lampung. Nah, itu nama sukunya. Nah, nama daerahnya kira-kira apa? Iya, betul ya. Jadi nama daerahnya adalah Sumatera. Jadi Sumatera ini banyak sekali sukunya ya. Ada Gayo, Minangkabau, Batak, Simelu, Palembang, dan Lampung. Kemudian ada suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, dan Tengger. Nah, nama daerahnya daerah Jawa ya. Kemudian ada suku Bali. Nah, suku Bali ini nama daerahnya tetap ya, nama daerahnya daerah Bali. Nah, kemudian suku berikutnya adalah Banjar, Berau, Dayak, Mayan, dan Kutai. Nah, nama daerahnya adalah daerah Kalimantan. Jadi nanti kalau ditanya suku Dayak itu nama daerahnya Kalimantan, gitu ya. Kemudian ada suku Buton, Minahasa, Bugis, Toraja. Itu nama daerahnya adalah Sulawesi. Nah, kemudian ada Ambon dan Aru ya. Nah, nama daerahnya adalah Maluku. Kemudian ada Rote, Sasak, Bima, Flores. Itu nama daerahnya adalah daerah Nusa Tenggara. Dan kemudian nama sukunya adalah Dani Asmat. Nah, kalau Dani Asmat ini nama sukunya mungkin kalian udah tahu ya. Kira-kira daerah apa? Ya, betul ya. Yaitu daerah Papua. Nah, itu adalah nama suku-suku dan nama daerah yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sedikit kita paham ya. Kita mengetahui nama suku ini dan nama daerah yang ada di Indonesia. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.